Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin, kita bertemu lagi di suatu pertemuan yang sangat dicintai Allah. Majelisnya yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah taala, kajian kita ini yaitu bagaimana agar amalan ibadah yang kita kerjakan itu akan menjadikan sifat dan akan ada ruh dalam amal dan akan terima amal yang kita kerjakan. Maka untuk perkara ini hadirin, kita harus mengetahui mana amal johir, mana-mana amal batinnya. Karena hadirin, siap amal itu selalu ada amal johir, amal batin. Walaupun amal johir kita memahami tentang fikih, cara-cara sholat, wudu kan. Tapi dalam amal itu juga ada amal batiniyah yang kita harus ketahui. Di antara amal batiniyah diantaranya yaitu kita ikhlas dalam beramal, tawajuh, hadirkan hati dalam amal tersebut. Baru itu nilai amal itu ada ruh dalam amal yang kita kerjakan. Karena amal batin ini berpengaruh ini. Walaupun kita bagus amal johir kita benar nih, kita melaksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya, kita tahu daripada hukum-hukumnya, tapi dalam amal batiniyah kita, ini banyak yang kita pelanggar. Di antara yang nggak ikhlas dalam beramal, tidak tawajuh, tidak hadir hati dalam amalan, maka amal tersebut akan gugur hadirin, tidak akan ada bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena satu amal johir, amal batin lebih bernilai daripada 1000 amal johir kita. Maka untuk ini kita harus hadirin sempurna amal batiniyah kita hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Pak ama-ama supaya kita diterima amal kita ini, supaya sah amal kita ini, maka pertama dalam amal-amal yang kita kerjakan ini kita harus yakin kita yang benar. Jadi yakin kita yang benar hadirin, yaitu kita yakin bahwa amal tersebut ada perintah Allah, dan tiap perintah Allah itu ada daripada kekuatan Allah bersamanya, kudrat Allah bersamanya, nusratullah bersamanya dalam setiap perintah Allah. Nah, yakin Pak, wah amal itu perintah Allah, kalau saya laksanakan saya akan sukses, saya akan jaya. Dan kalau saya menjalankan amal ini, maka saya akan rugi, saya akan gagal, dan saya akan celaka. Ini kita harus hadirkan. Yakin benar. Yakin tentang amal yang kita kerjakan, harus yakin Pak. Karena apa? Tanpa keyakinan, maka amal itu tidak ada apa-apanya Pak di mata Allah. Kosong aja, tanpa iman. Maka iman kita yang benar. Yang kedua hadirin, yaitu yang kedua cara yang benar. Cara benar kita harus mengetahui, cara benar kita harus belajar, yaitu fikihnya. Kita belajar cara yang dicontohkan Nabi, apa yang kita harus tahu Pak. Nah, karena ilmu itu ada ilmu perintah Allah dan ada ilmu mengenal Allah. Perintah Allah ini ada yang namanya yaitu keutamaan beramal, itu dengan kita nilai fadilah.
Jadi intisab, Pak. Intisab ini kita tahu dalam setiap amalan. Ini amal tersebut harus kita tahu nilai-nilai amal yang kita kerjakan, fadilahnya, keutamaannya. Nah ini kita harus tahu. Itu yang kedua, kita harus cara yang benar, cara yang dicontohkan Nabi dalam beramal. Kita belajar bagaimana fikihnya, bagaimana cara-cara, bagaimana rukun-rukun umat sholat, rukunnya apa, ya, apa rukun-rukun yang kita harus ketahui, apa sunnah-sunnahnya. Ini kita harus tahu. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu bagaimana supaya amal tersebut dilaksanakan dengan cara yaitu berulang-ulang kali. Jadi jangan sekali, Pak, amal tersebut dilakukan dengan istiqomah. Karena amal istiqomah ini dikatakan 1000 karomah. Jadi amal yang dikerjakan dengan istiqomah kan ini akan mendatangkan daripada 1000 karomah. Jadi katakanlah, Pak, ini batu saja, Pak, kalau istiqomah itu air yang jatuh ke batu juga akan dekok, Pak, ya. Jadi bagaimanapun hebatnya, Pak, ini jangan dianggap sepele, Pak, amal istiqomah ini. Sholat tepat, sholat juga kita harus tahu waktunya, Pak. Siap amal ada waktu, siap waktu ada amal. Kapan saya melakukan sholat yang tepat waktunya, sholat yang waktunya kita harus bisa. Itu udah ditentukan, Pak, ya. Kalau kita sholat zuhur, asar, maghrib sudah tentu. Tapi ada yang sunat kita melaksanakan amal, Pak, seperti sholat duha kapan kita kerjakan, sholat tahajud yang kapan kita kerjakan, ya, dan sebagainya. Ini kita harus siap amal ada waktu, siap waktu ada amal. Ini kita harus amal juga sempurna, Pak, waktunya sempurna dan amalnya sempurna. Ini kita harus dipahami, Pak. Kadang kan amalnya sempurna, kita benar, Pak, cara beramalnya, tapi waktunya nggak sempurna. Kita misalnya puasa, Pak, puasa kita dari mulai jatuhnya sholat subuh sampai akhir daripada datangnya terbenam matahari maghrib. Nah itu waktunya. Nah, dalam amalnya kita sering nggak sempurna, Pak. Kita sering kita nyeritain keburukan orang, pengunjing, maka amat rusak puasa kita, Pak. Walaupun waktunya sempurna. Jadi siap amal, Pak, ada waktu dan ada amal yang sempurna, hadirin. Kemudian hadirin, apalagi hadirin, supaya kita ada ruh dalam kita beramal nih, itu kita hadirkan, Pak, dalam amal itu, hadir bahwa saya beramal ini yaitu ini ada kekuatan Allah, ada petunjuk Allah, ada daripada topiknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita beramal kita kekuatan kita. Itu namanya, Pak, itu amal yang tidak akan terima, Pak. Ini kemampuan saya sholat. Ini karena saya waktunya ada, waktu saya bisa kita sholat, bisa zikir, bisa kita beramal ini itu. Nah ini rusak amal kita, ya. Maka dikatakan fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat tapi sholat mereka neraka jahanam, neraka wel, Pak. Karena mereka yang melakukan sholatnya, mereka yang melakukan ibadahnya, masya Allah, Pak. Ini harus, Pak, kita nafikan. Ini bukan kekuatan saya, ini bukan kesempatan saya, ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, topiknya Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, kita harus dibenarkan. Jadi ada yang selanjutnya kita ikhlas beramal. Satu amal ikhlas, Pak, itu cukup memadai. Karena ikhlas itu hanya Allah saya yang tahu. Malaikat pun nggak tahu apa nilainya ikhlas. Ikhlas ini seperti semut yang ada di batu yang hitam dan gelap gelita dan pakai kacamata hitam. Semut yang hitam berjalan di batu hitam di malam kelam, hanya Allah saya yang tahu, ya. Malaikat pun nggak tahu, Pak, ikhlas kita. Hanya Allah saja yang mengetahui ikhlas kita nih. Maka beramal semata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mujahadah dalam apa? Kita harus sungguh-sungguh BSD buat dengan sungguh-sungguh kita beramal. Sungguh-sungguh
Nah, jangan kita malas-malasan, ya jangan Pak. Karena kita beramal ini kita perintahkan untuk Allah. Ya sungguh-sungguh kita melaksanakan perintah Allah Pak. Sungguh-sungguh kita dalam melaksanakan satu perintah Allah, baru Pak amal itu ada ruh. Nah hadirin, kalau amal ada ruh dan ada sifat, dengan amal tersebut akan berubah sifat-sifat yang buruk menjadi baik Pak. Ini dengan amal yang kita kerjakan dengan amal yang sungguh-sungguh, mujahadah kita beramalnya, mengharap ridha Allah, tahu nilai amal, hadirkan Allah bersama kita beramal, maka amal itu ruh Pak. Kalau amal ada ruh, kalau amal ada sifat, amal itu akan merubah sifat-sifat kita yang buruk menjadi baik Pak. Jadi hadirin, tugas kita ini sebagai hamba ini ibadah mengeluarkan kesirikan Pak di hati kita. Syirik yang ada satu kesirikan. Enggak. Maka tugas kita apa? Bagaimana sifat-sifat yang buruk menjadi baik, sifat yang telah terpuji, sikap yang tadinya kita selalu ego, menang sendiri, merasa aku yang bisa, ini harus dirubah Pak. Harus dirubah dengan hati tawaduh, hati hanya mengharap ridha Allah. Jadi kita Pak dalam beramal nih, kita harus tahu Pak penyakitnya. Dalam kita tuh beramal. Dalam kita tuh untuk memahami supaya amal kita terima kita Pak harus tahu siap penyakit. Kalau tahu penyakitnya udah kita untuk mengobati Pak. Ubah Pak, obati sifat sombong lawan dengan dengan tawajuh, dengan kelembutan. Sifat kikir lawan dengan sifat yang selalu kita bermurah daripada bermurah dalam kita untuk memberikan. Sifat ria diganti dengan ikhlas mata Allah. Itu tadi. Nah sifat ini Pak, ini nanti nggak bisa hilang Pak tanpa kita mau usaha. Karena apa hadirin? Karena Allah Subhanahu wa taala Pak, bila sayang pada hambanya, maka Allah buka keburukan kita. Allah tampakkan sifat-sifat kita yang buruk Pak. Ini Allah tampakkan Pak. Kalau Allah sayang, kalau nggak sayang Allah biarkan Pak sifat buruk kita ini. Allah biarkan Pak. Kalau nggak sayang, tapi Allah sayang buka Pak. Sifat kekurangan kita, sifat keburukan kita Allah tampakkan Pak, agar kita bisa mengobatinya hadirin. Kenapa hadirin? Kenapa kalau rusaknya johir Pak? Kita punya penyakit johir nih, katakanlah penyakit johir nih yang paling membahayakan, diabetes ya, stroke ya, darah tinggi. Itu kalau orangnya mati ya penyakitnya mati Pak. Tapi penyakit rohani seperti syirik, hasad, dengki, cinta dunia, mau menang sendiri. Nah ini Pak, ini kalau nggak diobati bahaya Pak. Ini akan membawa kita ke neraka jahanam Pak. Maka hadirin, maka ini kita harus yang paling penting itu mengobati rohani kita Pak. Penyakit-penyakit rohani kita ini penting hadirin. Jangan dianggap sepele hadirin. Penyakit rohani ini membahayakan diri kita nanti dikubur, di mahsyar sampai ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala min jalik. Inilah hadirin. Maka orangnya sudah benar-benar dekat sama Allah, hatinya bersih, tidak ada kedengkian kepada seorang, dia sudah tidak perlu disuruh lagi hadirin. Karena hatinya sudah bersih. Tidak ada lagi yang yang bakal mengotori hati, tidak ada. Sama orang sudah pasrah, sudah dia ikhlas ridho, apapun perbuatan orang nggak lagi diambil. Karena itu apalanya Allah berbuat dia jahat sama kita, Allah yang gerakin dia berbuat jahat sama kita, dia berbuat baik sama kita, karena kalau gerakin Allah berbuat baik kita, sehingga hati sudah ikhlas Pak. Tidak ada kebencian, ini sudah nggak perlu lagi disuruh Pak. Hatinya sudah dekat sama Allah, hatinya sudah ada ta'alluq sama Allah, hatinya sudah ada kerinduan pada Allah, hatinya sudah ada ma'iyat dengan Allah. Ini Pak nggak perlu lagi dia belajar suluk lagi ya. Nah ini kita perlu belajar Pak, untuk bagaimana hati kita bersih kepada Allah, agar bagi hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, kita perlunya belajar ilmu suluk hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, perlunya kita ini selalu kita melihat kekurangan diri kita, keaiban diri kita, kekurangan diri kita penting Pak, wajib Pak. Islah diri wajib Pak. Dan melihat kebaikan orang, melihat
ke kebagusan orang, melihat keramahan orang. Nah ini Pak, ini sifat yang bagus Pak. Kepada kita ini harus ujuan, buruk sangka kepada diri sendiri, baik sangka kepada orang lain. Ini penting hadirin. Siapa orang yang suka melihat keburukannya, dilihat, diulik selalu oleh keburukannya, enggak sempat lagi Pak melihat keburukan orang, enggak ada sempat Pak. Karena sibuk hari-hari bagaimana sifat buruknya dia bisa obatin, sifat riaknya. Ya, supaya orang kesal sama orang aja bagaimana nih supaya bersih, sama orang pelit nggak pernah dia bersedekah, bagaimana supaya jadi orang yang dermawan, bagaimana supaya orang yang tangan panjang memberi. Ini Pak, ini penting Pak, sifat-sifat ini penting Pak, kita usahakan mumpung kita nih masih di alam dunia Pak. Kalau dalam akhirat nggak bisa lagi Pak untuk mengobati lagi, nggak ada kesempatan Pak untuk membaiki. Maka kalau katakan berbahagialah orang yang menghiasi dirinya dengan kebaikan. Berbahagialah orang yang suka menghiasi dirinya hatinya dengan perkara-perkara kebaikan. Nah, ini hadirin. Qad aflaha man tadzakka. Berbahagia orang suka baiki hatinya, Pak. Karena hati ini, Pak, insan kepak memandang daripada kewujudan Allah. Jadi hati kita Pak tempat pandangan Allah. Maka hiasi hati dengan perkara yang baik Pak. Hiasi perkara yang baik Pak hati kita ini. Karena hati ini tempat pandangan Allah. Karena Allah Pak ingin melihat dirinya di luar dirinya. Bagi Bapak ngacakan yang dikata itu siapa? Yang ngaca itu siapa? Nah ini Pak. Jadi semua ini nur ini Pak. Depan kewujudannya Allah Pak. Itu daripada rahasia dirinya Allah itu nur itu. Rahasia dirinya Allah Pak. Maka Allah melihat bagaimana perbuatan-perbuatan daripada dirinya sendiri. Ini hadirin. Maka alhamdulillah kalau kita Pak diberikan peranan orang baik, diberikan kita sertakan orang-orang yang selalu mengagungkan Allah. Masa Allah itu beruntung Pak. Karena Allah bisa saja Allah merubah skenario-nya kita jadi orang jahat, selalu mengusir orang kebaikan, selalu menentang yang hak. Bisa saja Allah bisa buat begitu. Jadi Abu Jahal bisa saja, Bani Fir'aun bisa saja Allah kuasa Pak. Kalau kuasa Pak. Tapi kita jadi orang yang selalu memberikan hak, selalu kita tidak ridho dengan keburukan, tidak ridho kita dengan yang batil. Sebab pun dari Allah juga kan, kita tidak ridho Pak. Secara zahir Pak, secara batin kita semua itu apanya Allah, keburukan dari Allah juga. Jadi ada dua kacamata Pak. Kalau kita melihat keburukan Pak di mata kita ada dua mata Pak. Mata pertama kita benci kepada orang yang berbuat keburukan. Karena itu keburukan itu harus dicegah. Mata kedua pakai mata batin itu apanya Allah. Maka kita sadar kita tidak benci kepada orang melakukan keburukan. Karena itu apanya Allah. Siap dari Allah pasti ada kebaikan. Ya itu aja Pak. Jadi kita nggak ada sentimen pada orang Pak yang berbuat jahat. Kita nggak ada rasa kesal pada orang. Kita orang kafir Pak. Jangan pun orang Islam Pak. Orang kafir aja kita harus sayang Pak. Bagaimana orang kafir jadi masuk Islam? Bagaimana sama orang Islam? Masya Allah Pak. Kepada orang kafir saja nih kita nih harus sayang Pak kepada orang Islam. Bagaimana orang yang maksiat, yang durhaka, yang masih nenggak daripada botol, bisa dia jadi orang baik. Itu hati kita begitu Pak. Bagaimana kepada orang kafir Pak? Orang kafir sama Pak. Dia juga ingin selamat. Kenapa dia belum dapat hidayah? Orang kafir sehingga dia dalam kekafiran. Nah ini kita bersabar. Kita bersabar dalam melaksanakan perkara ini Pak. Ya, karena Allah Maha Kuasa, berkehendak dengan kehendaknya tentang makhluknya Pak. Allah berkuasa. Dia yang menciptakan, Dia yang membuat. Ya Allah, kehendaknya Allah saja. Tapi itu pun dengan ilmunya Allah sendiri Pak ya. Rasanya Allah sendiri Pak yang tahu ya. Rasanya Allah sendiri yang mengetahui ya. Hadirin, jadi yang penting kita Pak selalulah kita minta pada Allah semoga Allah istiqomahkan dalam kita menuju ihdinas siratal mustaqim. Itulah Pak, siratal mustaqim itu jalan-jalan yang Allah ridhoin. Para nabi itu siratal mustaqim, para anbiya, para nabi-nabi, para wali-wali, itulah siratal mustaqim Pak. Itu yang kita idamkan. Kita bersama itu kita ingin. Jangan goi maghdubi alaihim, jangan orang yang engkau cela, jangan engkau orang yang mengkhianati, jangan engkau orang yang engkau laknat, jangan engkau orang yang engkau dustai, jangan Pak. Hanya ihdinas siratal mustaqim, inilah jalan-jalan yang sampai kepada Allah Pak. Jalan-jalan para nabi, jalan para syuhada,
jalan-jalan para wali, jalan-jalan orang-orang solehin, jalan-jalan orang yang membujukan yang hak. Inilah hadirin, mudah-mudahan kita ini selalu diistiqomahkan Pak dalam kita beramal sampai kita ini tiada lagi. Nah, diri kita ini memang tidak ada Pak. La ilaha illallah, yang ada hanya Allah. La mujid illallah. Yang ada hanya Allah, yang bisa hanya Allah, yang berkuasanya Allah, yang melihat hanya Allah, yang beri rezeki hanya Allah, yang mematikan kita hanya Allah, yang menghidupkan kita hanya Allah, kaya miskin dari Allah. La ilaha illallah. Sampai ya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan terus sampai akhir hayat kita. Subhanahu wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.